Mari siapkan setiap hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Setiap iman percaya kami, Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, oh, oh. Mari sama-sama kita mau serukan, sembah Dia. Oh, oh, oh. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Di firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, di kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bawa pujian penyembahan-Mu, sembah Dia. Haleluya. Katakan, kasih yang begitu besar
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Come on. Mari semua bersorak-sorai buat nama Tuhan kita, bertepuk tangan bagi saudaraku. Haleluya. Mari memuji dan menari. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Oh, musik memuji Tuhan. Bersama-sama kita bertepuk tangan buat nama Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Oh, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan setiap syukur kami Tuhan. Oh, hanya kepadamu sebab Engkau Allah yang layak. Katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala ungkapan rasa syukur kami. Oleh karena berkat dan pertolongan-Mu, maka kami boleh ada sebagaimana kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah keadaan, kondisi yang tidak menentu. Kami boleh tetap ada dalam pertolongan-Mu, ada dalam lawatan-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan berkati, Tuhan akan urapi kami masing-masing, sehingga melalui kebenaran firman-Mu ini akan menguatkan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh melanjutkan kehidupan ini. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacanya untuk kita sekalian di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar
bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh karena perjalanan. Karena itu ia duduk di sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ayat yang ke-11, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya berikan judul perjumpaan di dalam kesulitan. Semua manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini tentunya dia memiliki pergumulan. Tentunya dia memiliki persoalan yang belum terselesaikan. Contoh saja, saat ini yang sedang kita hadapi di negara bahkan dunia, kota yang kita cintai ini, pandemi virus corona. Tetapi saya percaya di dalam kesulitan, di dalam persoalan, di dalam tekanan kehidupan kita, maka ada satu jawaban, ada satu hal yang kita dapatkan, yaitu semuanya pasti akan berlalu. Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, dalam perjalanan kembali ke Galilea, rombongan Tuhan Yesus melintasi daerah Samaria. Ketika tiba di sumur Yakub, Tuhan merasa haus dan harus duduk di pinggir sumur tersebut. Ini bukan merupakan kebetulan kalau Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur tersebut. Di orang lain katakan bahwa sumur Yakub. Nah, saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, biasa kalau orang sedang menimba air, saya orang dari desa. Justru kalau kami menghindari panas terik matahari supaya tidak terlalu panas, supaya tidak terlalu menyengat di dalam kulit. Tetapi oleh karena keadaan yang dialami oleh orang Samaria, dia harus menimba air tersebut ketika kondisi situasi pada saat itu sedang terik-teriknya, oleh karena dia menghindari dari orang-orang yang ada pada saat itu. Tetapi saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, perjumpaan dengan Yesus terhadap orang Samaria itu, ketika dia orang Samaria berjumpa dengan Yesus, maka di situ terjadi percakapan demi percakapan antara orang Samaria dengan Yesus. Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, ini sangat menarik. Ini yang akan kita bahas, ini yang akan kita renungkan pada saat ini. Terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang Samaria. Saudara, ada dua hal yang kita perhatikan dalam percakapan tersebut. Yang pertama, bahwa ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap, ketika Tuhan Yesus menanyakan sesuatu kepada orang Samaria, maka orang Samaria itu memberikan respon yang baik. Respon saya garis bawahi. Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, kita perlu respon yang baik. Orang Samaria
Samaria tahu, Tuhan Yesus tahu pada saat itu dia sedang menghadapi pergumulan. Yesus tahu pada saat itu dia sedang menghadapi persoalan yang membuat dirinya supaya dia tetap puas dengan keadaan tersebut. Saudara, untuk bertemu dengan Yesus tidak ditentukan tempat yang khusus. Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus tidak ditentukan di tempat-tempat yang khusus. Kapan, di mana saja kita bisa bertemu dengan Yesus, kita bisa berjumpa dengan Yesus. Ada respon yang baik dari percakapan itu atau respon dari orang Samaria kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kita dapat memetik pelajaran yang berharga dari perempuan Samaria, sehingga ia dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang baru yang diselamatkan. Saudara, ada 4 hal yang kita renungkan pada saat ini. Yang pertama, apa yang kita dapat dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama adalah air hidup. Seorang perempuan Samaria, kita tahu keadaannya, kita tahu notabene-nya, kita tahu latar belakangnya. Tuhan Yesus ketika dia haus minta minum kepada orang Samaria tersebut, "Berilah aku minum." Respon yang baik terhadap orang Samaria, dia katakan, "Engkau tidak punya timba, mana bisa engkau dapat minum air ini?" Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang air hidup. Di situ mengatakan bahwa barang siapa minum air yang ada dalam sumur Yakub ini, dia tetap akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air hidup, dia tidak akan haus selama-lamanya. Yesus menawarkan air hidup kepada orang Samaria itu. Oleh karena respon yang baik orang Samaria tersebut, maka perempuan Samaria itu menerima apa yang ditawarkan oleh Yesus. "Sekarang berilah aku air itu, Tuhan." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, air kehidupan, air hidup merubah cara pandang orang Samaria. Firman Tuhan merupakan air hidup, merubah kehidupan kita yang tidak baik menjadi baik. Dengan perjumpaan dengan Yesus, merubah kehidupan kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena air hidup yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, persoalan kehidupan, persoalan hidup yang dialami oleh perempuan Samaria, bahwa sesungguhnya pada saat ini dia sedang menghadapi persoalan yang berat. Siapa yang tidak kenal? Kalau saudara bisa membaca nanti dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-42, kita tahu siapa sebenarnya orang Samaria tersebut. Yesus mengatakan, "Oleh karena itu sekarang panggillah suamimu." Apa yang dijawab oleh seorang Samaria tersebut? "Aku tidak punya suami." Yesus mengatakan, "Benar perkataanmu. Sedangkan yang ada pada saat ini itu bukan suamimu." Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, persoalan kehidupan, hal yang dialami, hal yang ingin dibereskan, yaitu persoalan hidup. Oleh karena tekanan yang dialami, keadaan sosial, tentunya dia sudah ditolak oleh masyarakat. Oleh karena dia hidup bersama dengan 5 suami, dan yang tinggal saat ini itu bukan suaminya, jadinya 6. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kadangkala dengan kehidupan latar belakang kita, itu orang lain terus akan membicarakan kehidupan kita. Ini persoalan penolakan ekonomi, persoalan penolakan sosial, sehingga dia harus mengambil air tersebut pada siang hari kira-kira pukul 12, oleh karena dia sudah ditolak, oleh karena dia malu dengan keadaannya. Tetapi saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kehadiran Yesus, percakapan Yesus, kejujuran dari seorang Samaria, dia mengatakan bahwa saya tidak punya suami. Kejujuran.
kejujuran merupakan awal di mana Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, siapakah yang layak untuk melayani Tuhan? Tidak ada seorang pun yang layak. Dengan kejujuran saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu adalah kunci supaya hidup kita dipulihkan. Dengan kejujuran itu merupakan suatu kunci bahwa hidup kita ingin dipulihkan, maka kita harus berkata dengan jujur. Ini membuktikan bahwa dalam pandangan Allah, kesulitan yang kita hadapi dapat jadi media untuk kita berjumpa dengan Allah. Namun kita dituntut untuk jujur, karena dengan kejujuran itulah akan membuat hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah. Poin yang keempat, saudaraku yang berkati oleh Tuhan, apa yang kita dapatkan dari percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria tersebut? Yang keempat adalah Yesus pada akhirnya menyatakan dirinya. Kita dapat melihat pada ayat yang ke-26. Di situ kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata kepadamu." Saudaraku yang berkata oleh Tuhan, perempuan Samaria bertanya kepada Yesus, siapa yang akan sanggup memberikan jaminan kehidupan, air hidup itu, hidup yang kekal itu? Pada akhirnya Dia adalah yang sedang berkata-kata kepadamu. Yesus pada akhirnya menyatakan dirinya bahwa ketika seorang perempuan Samaria ini bercakap-cakap dengan Yesus, ketika dia bercakap-cakap dengannya, maka ada kepuasan pribadi yang didapatkan dari seorang Samaria tersebut. Dan pada akhirnya apa yang dialami oleh perempuan Samaria tersebut pada ayat yang ke-39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadanya segala sesuatu yang telah dibuatnya. Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kalau saudara pada saat ini saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, Yesus sudah menjamah hidupmu, Yesus sudah menjamah sakit penyakitmu, Yesus sudah memulihkan keluargamu, Yesus sudah memulihkan ekonomimu. Saya mau katakan bahwa bersaksilah kepada orang lain, supaya orang lain pun dapat merasa terberkati dengan kesaksian-kesaksian tersebut. Yesus tidak pernah memperdulikan latar belakang kehidupan kita. Yesus tidak pernah berbicara kepada perempuan Samaria bahwa engkau tidak layak lagi untuk bertemu dengan Yesus, untuk bertemu dengan saya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus itu membuat hati seorang perempuan Samaria itu tersentuh, dan pada akhirnya dia menerima keselamatan itu. Jikalau ada Yesus dalam hidupmu, jikalau ada Yesus dalam keluargamu, jikalau hidupmu selalu menyertakan Yesus, maka kesulitan-kesulitan apapun yang engkau sedang alami, percayalah kehadiran Yesus mampu menyelesaikan semua masalah yang yang saat ini saudara sedang hadapi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang penting kita mau buka hati kita dan biarkan Yesus ada tinggal dalam hati kita, sehingga hidup kita dirubah dan diperbaharui. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kepada saudara sekalian bahwa mari kita gunakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini untuk kita mau datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan mau selamatkan kita, mampukan kepada kita untuk kita boleh bersaksi kepada orang lain pun, sehingga semua orang akan menerima keselamatan seperti yang dialami oleh perempuan Samaria. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, saya berdoa untuk saudara. Apapun pergumulan saudara, seberat dan seburuk apapun pengalaman-pengalaman latar belakang kehidupan saudara, ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus
Yesus sanggup memulihkan keberadaanmu. Yesus sanggup memulihkan kehidupanmu. Karena saya percaya kehadiran Yesus, hidup kita dijamah dan dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan. Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, mari kita akan berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala ungkapan rasa syukur kami. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan hamba. Kami mohon Roh Kudus Tuhan terus akan menerangi setiap kehidupan kami. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu akan menguatkan kami, akan menopang kami, untuk kami boleh melewati hari-hari yang kami tidak tahu. Tetapi yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk semua pelayan-pelayan, untuk semua jemaat-jemaat yang ada di gereja Betani PTC Surabaya. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Apapun yang mereka kerjakan melalui kedua tangan itu Tuhan, maka Engkau sanggup membuatnya berhasil. Engkau sanggup membuatnya mereka boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan. Karena kami terlalu percaya Tuhan kepadamu. Hidup kami adalah rancangan Tuhan. Hidup kami diberkati oleh Tuhan. Hidup kami Tuhan akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Saat ini saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, arahkanlah pandangan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dan memberikan damai sejahtera kepadamu. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kita. Shalom. Bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Yeah.
percaya awam mujizat masih terjadi selama kau beserta. Ku melihat ada mujizat setiap hari, ada mujizat setiap hari, ada mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan, ada mujizat-Mu, ada pertolongan. Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita juga sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan segenap tim yang sudah melayani pada ibadah doa malam hari ini. Warta gereja untuk hari ini, yang pertama, ibadah masih tetap diadakan secara online. CCF Citraland diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Hubungi Bapak Santoso untuk informasi lebih lanjut. CCF Menara Pakuwon dan Wiyung diadakan setiap hari Rabu juga jam 7 malam. Hubungi koordinator Bapak Haryanto untuk informasi yang lebih lengkapnya. Kemudian CCF Jakarta, MCC Jakarta diadakan setiap hari Jumat jam 8 malam. Hubungi Bapak Pendeta Robin untuk informasi lebih lanjut. Ibadah CCF untuk tim Praise and Worship diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ibadah doa malam dan ibadah raya untuk minggu depan masih tetap diadakan secara online. Ibadah doa malam diadakan jam 7 malam hingga selesai. Sedangkan ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Bapak Ibu bisa mengikuti lewat Zoom, yang linknya juga akan dibagikan, kemudian lewat YouTube di channel My City Church, atau di Instagram MCC di Bethany MCC Official. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan gereja, pelayanan pemberkatan, peneguhan nikah, pelayanan baptisan air, ibadah penghiburan maupun pelayanan gereja lainnya, Bapak Ibu bisa menghubungi dengan gembala sidang kita, Ibu Pendeta Linda. Demikian warta gereja untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.